Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang menjadi korban penipuan dengan modus jual mobil online. 2 orang penyidik Polsek Batu Raja Timur dilaporkan ke Propam Polda Sumsel karena tidak profesional menangani perkara. Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan bulan Agustus mendatang. Ya, masa aktivis anti korupsi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Dalam aksinya, mereka mendesak Kejati Sumsel agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Masa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saat akan masuk ke halaman Kejati, mereka dihadang sejumlah petugas keamanan yang telah berjaga. Dalam aksinya, masa mendesak Kejati Sumatera Selatan agar mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Dalam orasinya, masa menuding anggaran Dinas Kominfo Palembang digunakan untuk membangun citra pribadi dan bukan untuk kepentingan masyarakat Kota Palembang. Untuk itu, Kejaksaan Sumatera Selatan diminta segera memeriksa pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Karena jika dibiarkan, korupsi di Dinas Kominfo akan semakin parah. Di sini kami berharap pihak Kominfo Kota Palembang lebih bekerja dengan apa yang telah dilakukan dan dikeluarkan oleh wali kota kita terkait Perwali nomor 58 tahun 2016. Sesuai dengan SOP kita bahwa apabila ada indikasi terduga seperti ini, kita lapor ke BKSP, dilengkapi dengan sesuai dengan PP 43, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung supaya tim penyidik untuk melakukan penelaahannya tidak sumir. Maka dari itu kami harapkan kepada Dinda Iqbal untuk segera menyampaikan ke BKSP ya. Saya rasa itu, dan kami akan memantau dan melaporkan kepada pimpinan bahwa ini akan dijadikan semua. Menanggapi aksi tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut. Masa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan mereka diterima. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan bulan Agustus mendatang. Belum dilantik peserta P3K tersebut lantaran masih terkendala permasalahan administrasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan pengumuman pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 10 Agustus 2024 mendatang. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Oku Timur Sutikman pada Rabu pagi. Belum dilantiknya peserta P3K yang telah dinyatakan lulus karena terkendala administrasi dari para peserta yang belum selesai. Kemudian ada 3 orang peserta yang telah lolos dibatalkan karena memalsukan dokumen masa kerja. Selain itu, di beberapa organisasi pemerintah daerah atau OPD terjadi perubahan nomenklatur. Kemudian di teknis di beberapa UPD yang terjadi perubahan nomenklatur jabatan. Dari usul, formasi usul dengan kondisi saat ini ada perubahan nomenklatur. Nah, itu harus kita selesaikan administrasinya agar dalam pengangkatan, penempatan itu sudah sesuai dengan formasi nama jabatan, nomenklatur yang ada di OPD masing-masing. Sejauh ini penertiban nomor identitas pegawai negeri sipil atau NIP para peserta P3K yang lulus sudah rampung dan tinggal menunggu 1 orang sedang dalam proses. Sementara peserta P3K Kabupaten Oku Timur tahun 2023 yang dinyatakan lulus berjumlah 1.596 orang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Jika pempek pada umumnya digoreng atau direbus, varian pempek yang satu ini mesti Anda coba. Namanya pempek lenggang. Varian pempek terbaru ini terbuat dari adonan pempek dengan telur kocok yang kemudian dipanggang dengan wadah daun pisang. Pempek Palembang beragam macamnya. Salah satu yang wajib dicoba yaitu pempek lenggang bakar. Karena pempek lenggang memiliki tekstur gurih dan empuk saat digigit. Saya coba telusuri sentra pempek di kawasan 26 Ilir Palembang. Di sini banyak varian pempek yang bisa saya cicipi. Pempek lenggang terbuat dari bahan utama seperti ikan yang dihaluskan, tepung sagu, telur, dan bumbu seperti bawang putih, garam, serta merica. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi adonan yang dibentuk dalam daun pisang. Cara membuatnya pun cukup mudah. Adonan yang dicampur masuk tekor atau wadah dari daun pisang. Beri kocokan telur lalu bakar hingga matang. Setelah matang, pempek lenggang disajikan dengan ebi kering. Tidak lengkap rasanya mencoba pempek lenggang tanpa cuko atau cuka dengan cita rasa pedas manis. Pempek lenggang menarik perhatian banyak pecinta kuliner di Indonesia. Kini tidak sulit menemukan rumah makan yang menyajikan pempek lenggang. Dengan rasa yang gurih dan tekstur kenyal, pempek lenggang merupakan hidangan menggugah selera. Setelah mencicipi pempek lenggang, dan ini ternyata rasanya enak banget. Aroma khas asapnya itu terasa karena mungkin ini cara membuatnya dipanggang dengan daun pisang. Kalau ke Palembang jangan lupa cicipi pempek lenggang di kawasan 26 Ilir. Muhammad Kadafi, Putra Kausar melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.